Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka fansur alaina wa rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, mbak-mbak, mas-mas, hadirin sekalian, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat limpahan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kelihatan oleh mata, lebih-lebih nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata berupa iman dan Islam. Yang kedua kalinya kita berusaha untuk istiqomah melantunkan sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang nanti di ila yaumil qiyamah kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebanyak apapun amal ibadah kita, tanpa Rasulullah kita akan susah mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, singkat bahwa sebenarnya kehidupan di dunia semuanya, termasuk pulau kali panjenengan semua, tidak mungkin hidup tanpa ada tujuan. Mbak. Mbaknya berangkat pagi, pulang sore, pasti punya tujuan. Yang sudah menikah pun pasti punya tujuan dan punya angan-angan. Kalau pulau kali panjenengan tidak punya tujuan, termasuk dalam kategori ada kabel yang warna kuning itu putus, konslet. Jadi hidupnya ngambang. Kalau bahasa kerennya wujuduhu ka'adamihi. Jenengan ngambang urip, enggak ngalor, enggak ngidul. Karena apa? Enggak punya pandangan ke depan seperti apa, enggak ada. Pernah enggak kalau kalian panjenengan ngalami hal seperti ini? Budal nyambut gawe wis budal. Ketika kerja ya enggak ada yang dibayangkan. Kalau kalian panjenengan punya harapan, punya tujuan, aku tak nyambut gawe budal isuk mulai sore, bahkan buat berangkat pagi pulang malam. Saya punya tujuan nanti kalau uang saya terkumpul, saya akan beli Alphard seri terbaru yang harga cuma 50 juta DP-nya. DP. Dan celaka orang-orang yang tidak punya tujuan, gak jelas. Jenengan semerep wong gendeng. Ya kalau jalan ditanya, Pak, badhe ten pundi? Guyu. Lah iya kan? Kemungkinan kita seperti itu. Kita ditanya orang-orang, Pak, Mbak, Mas mau kemana? Saya enggak tahu, saya mau kemana. Loh ya apa sih? Laksasar sampean. Jelas kesasar. Karena kita enggak jelas tujuannya. Mulai tahun 2018 sampai 2023 ya sih keluyuran, roncang, tujuan, tidak ada kepastian. Kalau dikandani aku urip gak penuh kepeduk sampean sak jam gak enak, tapi gak dikek kepastian. Sampai detik ini tanggal 2023 sih runcang-runcunge tuku sego bareng wong loro liwat yang beratap sepeda motoran, goncengan. Gak dosa ta iki. Ojo kuyang iki sampean. Dan ini akan saya jelaskan kenapa orang itu sampai lupa akan tujuan akhirat. Jenengan duwe tujuan dunia. Sing tujuan itu tadi padahal tidak pernah jenengan kali kula bawa besok di akhirat. Misalkan jenengan punya cita-citaku tak
tak nyambut gawe ning Polindo, golek duit gus ngumpul, aku tak tuku handphone iPhone terbaru, ya. Nggak ada kan di sini karyawan yang iPhone yang terbaru, nggak ada tuh, lawas-lawas kan HP-nya. Hanya cuma angen-angen keinginan kan. Tapi kepinginan itu kan percuma, sia-sia. Nanti kalau kita meninggal apakah tiga HP yang terbaru? Enggak kan. Bahkan suami pun yang idaman kita enggak akan pernah kita bawa. Lah ini nanti saya jelaskan. Kita punya tujuan, kita punya angan-angan, kok sampai lali duit tujuan yang akhirat. Kenapa kok sampai kita lupa? Itu ada 5 penyebabnya. Jangan iling-iling karena waktunya singkat, cuma setengah jam. Yang pertama, kenapa kok orang sampai lupa akan tujuan akhirat? Yang pertama, qaswatul qalbi. Hatinya atos. Hati ini beku. Dikasih masukan temen, enggak bisa masuk. Dijak ngaji, ya enggak bisa masuk. Dijak solawatan, ya enggak masuk. Ya biasa-biasa aja. Artinya dimotivasi untuk berpikir sesuatu yang nyata, itu enggak mau. Sekarang saya tanya, yang dikatakan orang pandai itu setelah dia bangun tidur, dia tahu segala-galanya. Oh, ada AC, ada ini, ada ini. Kan orang pinter ya. Padahal hidup yang sesungguhnya itu terbalik. Yang dikatakan orang pandai itu ternyata setelah kita meninggal, bukan di saat kita hidup. Orang pandai kan, orang hidup kan akhirnya dia tahu perkara sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mbaknya misalnya hidup akhirnya tahu delok disco, dugem, diskotik, rasan-rasan, ngilok no uang, akhirnya tahu semua. Ternyata setelah panjenengan kali kulon itu balik neng akhirat meninggal, ternyata oh akhirat itu ada ya. Siksa kubur ada, timbangan ada. Ternyata orang itu bisa mati. Mbak-mbaknya, mas-masnya, ada tetangga yang mati gak? Bapak ibunya ada yang meninggal. Lah, berarti manusia pasti bisa meninggal. Kalau kita ingat meninggal, kita ingat kematian, kemungkinan hati kita tidak akan pernah atos. Hati kita empuk. Paham ya Pak? Paling gak jadi sombong. Walah, lapo sih. Itu yang pertama. Qaswatul qalbi ini misalkan kalau di Jabar ngaji, biasanya saya ngisi pengajian sampai 2 jam. Penyebabnya bekunya hati itu masih ada penyebabnya. Di antaranya salah satu penyebab hati itu beku, ngaji gak nyantol, sholat gak nyaman, tahajud gak tenang, duha gak penak. Karena apa? Kakean guyu. Terlalu banyak ketawa ya gak jelas. Ngomong gak jelas. Jegeke apalagi perempuan. Naudzubillah min dzalik, tidak boleh. Perempuan kalau gue jegeke itu kalau menurut saya pribadi itu haram. Boleh. Yes, mesem. Mesem pun harus dibatasi. Nggak boleh terlalu mesam-mesem. Akhirnya kayak wong gen. Yang nomor 2, qaswatul qalbi, wajamudul aini. Yang menyebabkan kita itu lupa dengan Allah, lupa dengan tujuan karena kita jarang malam nangis ke Allah. Kita lebih sering malam, kita lebih sering nangis ditinggal kekasih yang nggak jelas. Ya, koyok-koyok iyo oh ternyata gak iyo. Kita mungkin kehilangan HP nangis, kehilangan kudung nangis, kehilangan bapak nangis. Padahal nanti di hadapan Allah gak penting. Kehilangan mobil nangis, kehilangan omah nangis. Padahal itu nanti di hadapan Allah gak penting. Yang penting itu di saat wong lanang gak sholat jamaah, ketinggalan keturun itu yang penting. Yo, gak sembayang subuh juga gak isu karo buya. Nah, subuh gak jamaah. Dul. Jenengan itu lanang, wak subuh itu wajib. Mbak-mbaknya jangan pernah memilih suami yang subuh gak jamaah.
Oh iya, jangan mau. Jangan mau. Kalau saya gitu, subuh gak jamaah, gak lanang itu, gak gentle. Orang lanang gentle itu sebelum subuh jam 3 bangun. Supaya tahajud. Nangis neng Allah, ya Allah. Dengan paringi kula niki rezeki sing barokah. Kan gitu. Saya ulang lagi. Orang laki yang gentle, yang kuat perkasa itu setengah telu jam telu tangi. Nangis neng Allah. Selama ini kita kan menggantungkan yang selain Allah itu rusak. Pernah percaya kali gue. Samen ingat kata-kata saya nanti dan perkataan saya ini saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali panjenengan berharap yang selain Allah, jenengan bakal akan mengalami kesusahan ila yaumil qiyamah. Temenan, saya tidak bohong. Loh, saya serius saya ngomong. Terus kadung seneng wong lanang, seneng temenan, dek, ternyata rek lanangnya gak tepak, jenengan ditinggal plus. Wis jenengan kayak no kabeh ketun. Tapi ningali panjenengan kabeh mbak-mbak insyaallah solehah. Tapi kalau kita solehah, Allah tidak akan mempertemukan orang-orang yang gak tahu jamaah subuh, duha aras-arasan, maca Quran setahun bisa, solawatan leren dikongkon, gak dikongkon sampai Abah Nur yo gak solawatan, tahlil nangis-nangis ono undangan sebabnya ono berkate, zikir arang-arang, sejak pilih lanang ngoten niku angel wis. Kok kula ngeten iki lho, misale ono tunggaling caranya mudah mbaknya, jenengan telesik diteropok. Iki calon bojoku suburi jamaah agak. Tetek tangine ngap itu tinggalan. Si wakeh. Ganteng iku 2 tahun. Ganteng 2 tahun 3 tahun. Oh meneh brewok-brewok pasangan wakeh nang pasar keling ngono kromo sahar darat. Sing opo. Orang-orang yang di saat malam, saya bilang di saat malam ya, bukan di saat sholat jamaah. Orang-orang yang malam sholat tahajud, kok airnya menetes, itu imannya itu luar biasa. Kalau orang sholat tahajud, kok tidak bisa menetes air mata, itu versi saya. Itu imannya masih lubang. Akhirnya Allah punya cara, ya apa caranya wong kisok netes mata? Dikei musibah, deng baru nangis ya Allah. Allah dijak curhatan, dijak kongsian. Ya Allah, kula niku pun telas kathah. Jekete ibu kula niki calon ibu kula niki selingkuh. Akhirnya paling jenengan nangis. Jadi nangisnya itu ngenteni diuji kali Allah. Ojo sampai. Usahakan sebelum kita diuji Allah nangis di sian. Ya Allah, jangan berikan hambamu ini berat-berat ujian. Yang ringan-ringan saja ya. Kan jenengan kan nanti janji ten gini. Kulo la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Harus punya keyakinan bahwa Allah itu memberikan ujian itu sama dengan plus ada jalan keluarnya. Jangan pesimis. Jangan pesimis, setan menang. Begitu jangan pesimis toh, diuji Allah pesimis kok koyo ngene. Akhirnya ning ngarep ono pilihan. Ono racun utawa ono lading. Bahaya kan? Jangan pernah berputus asa kepada rahmatnya Allah. Wala tayyasu min rauhillah. Kenapa orang-orang kok sering berputus asa? Dia sendiri yang memutus rahmat Allah, bukan Allah. Jangan yang menjauh sendiri. Padahal Allah itu dekat. Nomor berapa? Nomor 3 sekarang ya. Qaswatul qalbi wa jamutul aini wa rugbatu fid dunya. Kalau ini umumnya artinya kita mencari harta benda itu boleh, tidak ada larangannya, boleh-boleh saja. Yang dilarang oleh Allah itu kita terlalu
cinta. Itu enggak boleh. Termasuk sama suami, istri, sama anak, sama orang tua itu ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Karena apa? Suatu saat yang kita cintai akan kita tinggal atau dia yang akan meninggalkan kita kan gitu. Kon selingkuh ambek aku apa aku nyelingkuhi kon? Gitu. Itu kan del. Iya. Kon dodol tak tuku. Aku tuku dolen bulat ya. Jangan pernah takut. Makanya saya itu sebenarnya kepingin kepingin siar dakwah di mbak-mbak. Kondisi sekarang perempuan itu jatuh nilai. Di angka yang sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena apa? Akan kembali nanti ke zaman Rasulullah. Bahwa perempuan itu diremehkan oleh orang laki. Yang salah siapa? Enggak ada yang salah. Ya salah diri kita sendiri. Kurang bisa menghati-hati, cara berpakaian, cara ngomong. Kalau kita bisa menahan diri kita, ya insya Allah orang laki tidak akan bisa masuk kan gitu. Kalau kita ngasih peluang, kita buka pintu kecil aja, itu orang laki bisa langsung nembus. Orang lanang ngerti ya, kok sawangan ini ketok ane kocomotoan ketok lugu tambah bahaya, tambah cereng-ceng, pikir deh. Artinya rubatu fi dunia itu gini, Mbak, Mas. Orang kalau terlalu seneng dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, dia akan terlupakan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Apa itu? Akhirat. Orang kalau sudah kadung seneng sama seseorang, dia akan melupakan akhlak yang baik. Isok moco Quran, ahli ibadah. Ayo, Mbak, bener nggak? Ayo, gitu. Ya, mbaknya sudah kadung seneng ambek si A misalnya, wes tutup moto hilang, alah gak ngurus bakon, bakon ini sepenting aku sayang karo sampean. Enggak begitu jegur jeblum blem, jekedek ra tau salat balas dolen. Bahaya. Sama seperti kalau kita terlalu seneng sama dunia, otomatis orang itu akan melupakan akhirat. Itu sudah pasti. Pun percaya sama saya. Jenengan nyambut gawe wis kadung asik kerja ngrungu aden gak pati direken. Dengan alasan yang macam-macam. Terus yang nomor 4 baru batu fitunnya watulul amal. Artinya tulul amal itu angan-angannya itu terlalu jauh. Jauhnya ke sana. Tapi yang ada di depannya ini nggak dilihat. Yang paling gampang contoh, kita kerja bayaran 5 juta. Kepingin beli Alphardnya nggak mungkin. Paling nggak minimal ya Honda Supra. Nggih. Artinya kita menyocoki diri kita sendiri. Pikirannya mikirnya di sawana. Tapi kenyataan bahwa kita tidak mampu ke sana kan gitu. Nah, itu banyak dilakukan termasuk kalau kali panjenengan orang-orang yang penghobi ngelamun, ngelamun, angen-angen yang sebenarnya itu tidak perlu kalau kali panjenengan banyak terlalu banyak ngelamun. Yang penting itu ndonga, usaha, ikhtiar, semuanya itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu yang menentukan itu Allah. Yang penting kita harus optimis, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Karena tanpa kita suudon berbaik sangka kepada Allah, akhirnya uripnya kita itu sakarpe dhewe, nggih, Mbak. Coba jenengan angen-angen. Urip iki ditoto-toto dhewe. Nanti aku seperti ini, nanti aku seperti ini, nanti aku seperti ini. Ternyata kita nggak ngikuti ketentuan Allah. Main karpe dhewe. Akhirnya hasilnya nggak bagus, yang disalah atau akhirnya Allah itu nggak boleh. Supaya hati kita ini tenang, tetap senang, memang susah. Bahagia itu memang angel. Kalau tidak kita paksa itu susah. Oh iya, kadang orang duwe akeh sembarang wis kecukupan belum tentu seneng. Jangan tanglet bumi. Ini. Lah iya, lho umi lho kan iso guyu, kan tang suruh guyu umi lho. Iya,
Kadang orang yang ya wis biasa-biasa, tapi ya wis ya alhamdulillah. Isinya kan gitu dok. Ya alhamdulillah, ya, disyukuri ya lah. Ono ini. Dan syukur ini memang memang kalau tidak kita latih, bahagia ini kalau tidak kita latih, dia akan merusak diri kita sendiri. Kenapa sih kita kok gak bahagia? Itu kan salah kita sendiri. Ayo jangan kenapa sih kok sampai kita gak bahagia? Itu ternyata di angen-angen kita nggak mau menerima ketentuan Allah. Di antaranya tapi kecil itu. Yang lebih pas sebenarnya itu baik sebenarnya, tapi yang lebih pas itu adalah kita tidak mau menerima ketentuan kodok kodarnya Allah. Kalau kita mau menerima ketentuan kodok kodar Allah, pasti ilat kita akan ngomong alhamdulillah. Ketentuan kodok kodarnya Allah itu kalau kita lupakan, kita akan mengatakan kita akan bersyukur, tapi kan porsi syukurnya kita kan harus sesuai dengan haddun nas kita. Misalkan contoh, mbaknya kepingin bulan depan dapatnya R3 lah tahun terbaru. Akhirnya oleh ini cherry. Alhamdulillah tetap alhamdulillah, tapi lo mbak kasih tuh R3 ya oleh ini cherry. Alhamdulillah lah disyukuri. Tapi wajahnya kan gini. Syukur saja daripada ndak sama sekali Mbak Yu, sementing kan gak dana, gak kepanasan. AC ini ono sih tapi gak adem. Tapi alhamdulillah disyukuri. Gitu, okay. Tapi kalau mbaknya kepinginnya R3 oleh nih Alphard, alhamdulillah ya Allah ya Allah ya jan pangeran itu jan jelas. Jan Allah itu jan luar biasa. Kula niku nek kula lek dalu tahajud R3 kok kayak Alphard. Memang kalau diskusi ini sekata aku ahli Tuhan. Ahli Tuhan aku niku yuk ya itu loh yuk. Tahajud tadi telat. Akhirnya betul. Sombongnya keluar. Ya, itu akhirnya. Yang kalau versi saya udah syukuri ketentuan dan takdir Allah. Syukur itu bisa diumek-umek, bisa kita atur. Kadang ekspresi syukur kita itu kita batas-batasi sendiri. Semestinya kita bersyukur tiap hari, tiap detik, tiap jam, tapi kita batasi. Sekarang saya tanya, masnya per hari ini matanya ketip berapa kali? Oke toh, saya kisah ketip toh, ketip nggak? Sama syukur nggak? Coba gasok ketip kalau juling ini terus. Loh, iya toh. Loh, tapi kita membatasi syukur kita ke Allah. Mestinya kan, alhamdulillah. Kan ada kan, sini-sini bisa ambekan, alhamdulillah. Loh, iya toh. Oleh sampean iso ngono dadi wali, dungane sampean mati. Sampean kan enggak syukur ngenteni awal bulan. Syukur ngenteni cicilan motor mari. Alhamdulillah bancaan cicilan motor mari matur nuwun matur. Alhamdulillah kula ngajakno kredit BRI JACC matur nuwun. Mari nyicil angel. Alhamdulillah aku dipedhukno arek iku pertama. Engko suwe-suwe lek kepedhuk borok. Tapi kalau kita menerima ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah susah. Karena debu yang nempel di mata kita itu Allah ngatur. Semuanya tinggal kita bisa menerima atau tidak. Mungkin itu waktunya habis, tanya jawab. Ya, kan katanya sampai jam 5. 5 menit lagi. Yang terakhir, tadi 4 ya. Nunggu sponsor lewat. Yang terakhir, agar kita itu ingat kepada tujuan akhirat. Yang terakhir, wakilatul haya. Kita harus memperbanyak malu kepada Allah. Ini penting. Saya ulang lagi, ibunya yang baru datang. Penyebab orang celaka, lupa akan akhirat. Itu yang pertama, qaswatul qalbi.
hatinya beku. Nomor 2, wajamudul aini, jarang nangis. Nomor 4, watulul amal, terlalu panjang angan-angan. Nomor 4, warubatu fid dunya, terlalu seneng neng dunyo. Oleh seneng terlalu enggak boleh. Terakhir, wakillatul haya, sedikitnya kita malu ke Allah. Artinya gini, kita kerja mulai pagi sampai malam, tenaga kita kuat, tapi kita sehari nggak baca Quran, kita nggak malu ke Allah. Ketok kabeh harus maca Quran. Mau sakti lho. Saya ulang lagi, jenengan golek donya mulai isuk sampai bengi, isuk sampai awan, isuk sampai sore. Seng donya iki mah gak digawa mati. Jenengan gak iso. Seng digawa mati meneneng akhirat maca Quran gak. Tapi jenengan gak iso. Isine mau diperbanyak sekarang kita malu ke Allah. Tapi kalau menurut saya ndak masalah. Karena pernah ada orang ditanya oleh apa namanya, Pak, saya ini jarang datang ke pengajian karena saya sibuk. Tapi saya senang dengan pengajian. Kata Allah, ampuni dosa. Nah, teko telat seneng tok nang pengajian itu dosanya diampuni oleh Allah. Terakhir, kenapa orang lupa tujuan kepada Allah? Karena dia malunya ke Allah titik. Golek dunya kuat, wayahe ngaji sedina 5 menit gak gelem blas. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dikei Allah umur dawa, iso ambekan, iso sembuarang. Melek bengi 5 menit angel. Mari sholat pelencing. Lali gak maca Quran. Gak maca Quran pendak setahun pi iku pun lee. Padahal dawuhe Kanjeng Nabi, khairukum, api-api umat man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Api-api umat iku umat seneng maca Quran. Syukur-syukur ngaji Quran. Syukur-syukur ngamal isine Quran. Itu dulu. Kalau sekarang jenengan seminggu maca Quran 5 menit luar biasa. Saya tutup, semoga sore hari ini kalau kali panjenengan yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, diberikan taufik sehingga pikiran kita, hati kita, kaki kita mudah melangkah untuk melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhi semua larangan Allah. Ini penting. Terus ujian yang Allah berikan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik dari yang baik. Diberikan oleh Allah rezeki yang halal, barokah. Yang belum punya jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang jodoh cepat didekatkan. Kalau enggak jodoh ya Allah dohno ae wis. Saya nek lihatnya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بالخيرات في الحياة وإنك لا كل شيء قدير اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمكم ربنا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم سلمنا من عفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعن مجيبة الندم إنك السميع الدعاء. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.